Alhamdulillah wa syukurillah, saya akan memberikan berita bahagia. Saya dan suami saya telah melangsungkan akad nikah atau pernikahan dengan acara yang sangat sederhana dan sakral, yaitu pada tanggal 25 Maret jam 10 pagi di Hotel Intercontinental di Pondok Indah, Jakarta. Suasananya sangat haru karena kami berdua melangsungkan akad di yang sangat memprihatinkan saat ini, di mana kita sedang mungkin masyarakat dunia juga sedang mengalami wabah virus corona, dan saya tidak rame-rame atau saya memang tidak ada resepsi. Tadinya hanya akan bikin syukuran, akad dan syukuran sekitar 150 orang, tapi kemudian pandemi corona semakin parah di negara kita, dan akhirnya dari Kementerian Agama memberikan selebaran bahwa boleh melaksanakan akad nikah yang hanya dihadiri oleh keluarga inti dan mempelai saja. Akhirnya kami memajukan acara yang harusnya tanggal 3, kami majukan menjadi tanggal 25 Maret. Kenapa menjadi tanggal 25 Maret? Sebenarnya tidak ada maksud apa-apa, cuma memang di tanggal itu adalah waktu yang terbaik di mana Pak Penghulunya bisa, kemudian para vendor bisa. Karena apa? Kami mengejar takutnya di awal April sampai nanti bulan Mei itu puncak pandemi corona, yang ada kita malah sudah dilarang benar-benar atau malah KUA tidak buka. Sementara kami sudah merencanakan pernikahan ini dari jauh-jauh hari, beberapa bulan sebelumnya. Untuk itu akad nikah tetap kami laksanakan, memenuhi anjuran dari pemerintah, hanya dihadiri oleh keluarga inti saja. Iya, jadi saya belum bergeming tuh, saya diajak signal rujuk di akhir tahun. Tapi saya kencengin doanya, saya terus sholat istikharah dan saya minta petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pas saya bulan Januari saya umroh, nah di situ saya sebut namanya. Saya khusus untuk berdoa, saya minta kalau memang yang terbaik untuk saya, bahwa memang kami berjodoh, beri kami jalan, beri kami kemantapan dan keyakinan di hati saya. Dan sepulang dari umroh kami semakin dekat lagi, dan saya semakin ngerasa kok ini jodoh saya semakin mantap, kita klik lagi seperti itu. Dan akhirnya Mas Ferry memberanikan diri untuk ngajak saya rujuk, kemudian saya bismillahirrahmanirrahim, akhirnya saya jawab iya, dan dari situ kita langsung mulai menyusun untuk merencanakan akad nikah atau pernikahan kami seperti itu. Dan semua berjalan atas seizin Allah, semua dimudahkan oleh Allah. Kemudian kami dibantu dari pihak WO, yaitu Teh Rina Gunawan, yang memang kita tidak akan membuat acara besar-besaran karena ini adalah pernikahan yang kedua, jadi memang hanya akan bikin syukuran saja dan juga akad nikah seperti itu. Dan ya mungkin ini udah jalan hidup saya, bahwa memang Mas Ferry adalah jodoh yang terbaik untuk saya, dan ya itulah jalan hidup atau takdir yang kita tidak pernah tahu. Dan benar-benar ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak pernah tahu siapa jodoh kita, seperti itu ya. Dan intinya alhamdulillah wa syukurillah, semua berjalan dengan lancar sampai acara akad nikah yang saya jelaskan tadi. Yang menjadi wali saya yaitu adiknya bapak saya, om saya, Om Yakub Husni Ibrahim. Terus kemudian ada kakak saya, dan kita benar-benar hanya dihadiri oleh keluarga inti saja, seperti itu. Saya Didik Sumarianto, SHMH, yang merupakan juga kuasa hukum dari Mbak Angel Elga, bahwasanya kasus gugatan perceraian antara klien kami dengan Vicky Prasetyo yang diajukan, yang telah didaftarkan pada tanggal 13 Desember 2019 secara online melalui Kota Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan pada hari ini tanggal 30 Maret 2020 kami menerima putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Negeri Jakarta Selatan melalui Ekot pula, bahwa gugatan kami selaku penggugat dikabulkan. Alhamdulillah keputusan ini sesuai dengan harapan dari klien kami. Mengenai harta gono gini, ya sejak awal kita sudah bicarakan, termasuk Mas Vicky juga sudah menjelaskan pada saat melakukan press conference yang lalu, bahwasanya kita tidak akan menuntut harta gono gini. No gono gini. Ini sih Mas, tidak ada pembicaraan mengenai gugat gono gini ataupun pembicaraan apapun setelah putusan ini. Ya apabila ada, ya kita tim kuasa hukum tidak ada opsi lain, ya kita harus melayani. Tapi setahu saya sih tidak ada wacana seperti itu.
sampai dengan pembicaraan terakhir kita. Alhamdulillah, rasa syukur yang sangat mendalam saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas takdir dan ketetapannya pada hari ini tanggal 2 April 2020. Alhamdulillah saya bebas dan berdasarkan Permenkumham tahun 10 nomor 10 tahun 2020 berkenaan pencegahan dan penanggulangan COVID-19, napi-napi yang sudah menerima SK dibebaskan dengan program asimilasi di rumah. Terima kasih banyak doa-doanya teman-teman media semuanya, saya sangat bahagia, sangat bersyukur sekali dan terima kasih atas kehadirannya. Kemarin sore alhamdulillah saya dipanggil di register untuk berkenaan berkas-berkas saya, di mana berkas saya sudah lengkap, dinyatakan untuk bisa dimasukkan ke dalam program asimilasi di rumah, sehingga pada hari ini setelah saya cap 6 jari dan cap 3 jari di surat kebebasan saya, pada hari ini dinyatakan saya bisa pulang. Soalnya adalah 2/3 saya di tanggal 16 Mei 2020. Banyak sekali. Alhamdulillah saya bisa menemukan Allah di dalam penjara. Hanya Allah yang bisa menguatkan saya dengan ibadah-ibadah saya. Dimana sebelumnya saya hanya mengetahui tentang agama, hanya mungkin permukaannya. Sekarang semenjak saya di dalam setiap kali saya pengajian pagi, pengajian siang, dan dengan berbagai ustaz dan ustazah yang sangat capable, jadi alhamdulillah saya bisa menemukan Tuhan, dan ini juga salah satu ujian Tuhan terbesar saya, di mana setelah beberapa ujian yang saya alami, alhamdulillah hari ini saya bebas. Insya Allah ini saya sedang berusaha untuk berhijrah. Saya mohon doanya supaya saya tetap bisa beristiqomah, baik di dalam outer maupun inner penampilan saya, dimana tidak hanya penampilan Tuhan, tapi inner tentang keagamaan juga bisa. The most that I miss, yang paling terbesar yang saya kangen adalah ketika saya keluar dari pintu hotel, saya kangen melihat mama, memeluk mama, karena ketetapan takdir dari Allah yang menyatakan bahwa 2018 mama wafat, itu tetap harus saya jalani dengan ikhlas, dan saya ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan motivasi saya ingin mengumpulkan pahala sebanyak mungkin yang saya hadiahkan kepada almarhum mama maupun almarhum. Lalu baik sholat 5 waktu, sholat tawadhu qobliyah maupun ba'diyah, sholat sunat tahajud, sholat sunat duha maupun tadarusan dan puasa. Memang adalah segalanya bagi saya. Sampai dengan beliau wafat pun saya tidak bisa melihat jenazahnya, saya nggak bisa mendampingi, memegang tangannya ketika beliau menghadapi sakaratul maut. Jadi ada suatu message atau pesan tersendiri yang tidak bisa tersampaikan beliau kepada saya sampai dengan detik-detik wafatnya beliau. Jadi mama, namun saya yakin dengan perubahan saya ke arah hijrah, ke arah yang jauh lebih baik, saya yakin Allah akan memberikan pahala-pahala yang terus mengalir kepada mama. Karena salah satu amal jariah adalah doa anak yang berbakti pada. Buat aku sebenarnya ini lebih bahaya karena aku punya penyakit bawaan kan. Itu lebih lebih riskan katanya kena penyakit ini, karena kalau orang yang sehat alhamdulillah bisa sembuh sendiri dengan imunnya, tapi kalau orang yang punya autoimun atau punya sakit paru-paru dan lain-lain itu lebih bahaya, karena kalau kena pasti agak susah gitu. Jadi kita memang harus benar-benar menjaga daya tahan tubuh. Selain berjemur, aku minum vitamin C, aku konsumsi semua yang tinggi vitamin C kayak lemon, aku minum jahe, minum kunyit, kencur, bawang putih, semuanya deh pokoknya yang bagus-bagus. Jaga daya tahan tubuh kita, tidur yang cukup, makan yang cukup, jangan berlebihan. Ingat banyak yang gak bisa makan, dan yang paling penting sih sebenarnya pikiran kita harus happy, pikiran kita harus senang, harus
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.